Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Uria Miriam, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDK 016 Sepenekepa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dalam video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di bawah bimbingan fasilitator Ibu Neneng Ningsi MPD dan pengajar praktik Bapak Haryadi Ilyas MPD. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, dan juga beliau dikenal dengan gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena buah-buah pemikirannya yang berperan dalam sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan dari tanggal lahir beliaulah yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia setiap tanggal 2 Mei. Beliau juga adalah pendiri perguruan taman siswa sebagai awal pendidikan Indonesia yang berpihak pada semua kalangan. Peta konsep pemaparan. Pertama, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketiga, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SDK 016 Sepenekepa. Dan yang keempat, tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Anak adalah manusia yang merdeka dan bermain. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah bahwa anak merupakan manusia yang merdeka, baik secara lahir maupun batin. Merdeka yang dimaksud adalah dapat hidup dengan kekuatannya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Karena itu, mereka berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk menjadi manusia yang merdeka. Kodrat anak yang kedua adalah bermain. Dengan bermain, maka anak bisa mengolah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan terdiri atas 3, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya guru di depan sebagai pemberi teladan. Dalam hal ini, guru dapat menjadi teladan kapanpun dan dimanapun dan harus sejalan dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Ing Madio Mangunkarso artinya di tengah guru tetap membangun semangat. Guru harus selalu memotivasi anak dalam belajar untuk mencapai cita-citanya. Tuturi Handayani artinya di belakang guru sebagai pemberi semangat dan dorongan, guru harus menyemangati dan mendorong peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Dengan trilogi pendidikan, maka anak akan selamat dan bahagia serta dapat merdeka lahir dan batin. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah sistem pendidikan yang menuntun atau among. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani dan tukang kebun, di mana anak-anak ini seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan benih-benih jagung yang ditanam. Biji jagung yang ditanam dan ditempatkan di tempat yang subur dan mendapatkan matahari serta perawatan yang cukup akan tumbuh dengan baik. Meskipun biji jagung itu adalah biji jagung yang kurang baik, itu dapat tumbuh dengan baik karena dirawat dengan baik oleh Pak Tani. Dan sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan bibit yang berkualitas, tapi jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan perawatan serta cahaya matahari yang cukup, maka biji jagung itu tidak akan tumbuh dengan maksimal. Seorang petani hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, membasmi hama-hama dan gulma-gulma yang mengganggu hidup tanaman jagung. Pak Tani tidak bisa mengubah tanaman jagung itu menjadi padi atau sebaliknya. Bahkan, Pak Tani juga tidak bisa memelihara jagung seperti merawat tanaman padi. Demikian pun sebagai pendidik, kita hanya bisa menuntun anak ke jalan yang lebih baik sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka tanpa merubah karakter dan watak mereka karena setiap anak itu unik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah pendidikan yang berpihak dan menghamba pada anak. Sebuah kutipan dari Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan
dengan suci hati mendekati sang anak, bukan meminta sesuatu, melainkan untuk berhamba pada anak, yang dapat diartikan sebagai membebaskan anak dari segala ikatan atau tekanan dan memberikan kebebasan pada anak untuk bergerak menurut keyakinannya, menuntun anak dengan tulus hati tanpa meminta imbalan. Pamong atau guru bertindak menuntun anak agar tidak salah arah sehingga sang anak dapat mencapai kematangan pengetahuan, keterampilan, dan kebahagiaan secara lahir dan batin. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud di sini adalah pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal atau kearifan lokal peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengenal, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dan kodrat zaman yang dimaksud adalah bahwa pendidikan harus sesuai dengan perspektif global atau sesuai kemajuan zaman, tetapi tidak bertentangan dengan kearifan lokal. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memang sangat relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran di abad 21 ini. Karena dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ada istilah-istilah menuntun, selamat, dan bahagia. Dan di abad 21 juga ini kita mendengar istilah kreatif, inovatif, reflektif, dan mandiri. Bahkan ada juga kondisi-kondisi yang sangat mengkhawatirkan seperti anak depresi, butuh perhatian, tertekan. Untuk itu perlu pendampingan dengan sistem Among yang memberikan kebebasan kepada anak untuk terus belajar sesuai dengan kodratnya dan bakatnya, dengan tetap mengikuti kemajuan zaman namun juga tidak meninggalkan nilai-nilai budaya. Motivasi dan strategi pembelajaran yang baik mampu membangun semangat belajar anak didik agar tetap mencintai belajar dan prosesnya. Kemajuan zaman tidak dipungkiri menjadi salah satu pemicu perkembangan anak dalam berbagai karakter. Karena itu dibutuhkan pendampingan serta sebuah sosok yang dapat menjadi teladan, pemberi motivasi dan pemberi inspirasi agar anak-anak dapat tumbuh sesuai dengan bakatnya serta mereka tumbuh dalam pengetahuan dan budi pekerti yang mengantarkan mereka pada kemandirian dan kebahagiaan sehingga tercapailah tujuan pendidikan Indonesia menuju Indonesia emas. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas di sekolah misalnya belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Pemanfaatan kekayaan alam atau budaya sekitar sebagai tempat belajar. Pemanfaatan multimedia atau teknologi dalam proses pembelajaran. Guru menjadi penuntun dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dapat menjadi teladan, motivator, dan pendorong baik dalam tingkah laku, perbuatan, dan kata-kata. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangannya pemahaman terhadap filosofis Ki Hajar Dewantara yang masih kurang, serta tenaga SDM yang kurang memadai. Solusinya dengan cara mengikuti program-program pengembangan diri seperti webinar, mengikuti praktik baik rekan sejawat, mengikuti pendidikan guru penggerak, PPG, PMM, serta pelatihan-pelatihan yang relevan lainnya. Kemudian tantangan kedua, fasilitas di sekolah masih minim. Solusinya kita dapat menggunakan fasilitas yang ada dengan cara dimodifikasi dengan kreativitas guru masing-masing. Demikian pemaparan saya, mari menjadi guru penggerak yang dapat menggerakkan pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak.